Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi nih sama aku. Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke deh. Hari ini agak beda ya. Hari ini nggak ada. Minggu ini nggak ada vlog mukbang dulu karena aku pengen sharing sih ke kalian semua tentang hasil MRI aku. Ini MRI aku yang pertama kali ya guys. Sebelum aku sebelum aku bacain hasil MRI aku, sebelum aku kasih tahu hasil MRI aku, mungkin aku mau sharing sedikit kali ya tentang apa sih itu MRI. Nah, MRI itu tuh Magnetic Resonance Imaging, bahasa Inggris. Jadi MRI itu tuh kayak perangkat yang digunakan untuk mengetahui struktural internal tubuh dari jarak dekat ya teman-teman. Terutama tulang, tendon. Aku nggak tahu sih tendon tuh apa ya? Apa temennya udon kali ya? Terus kayak gitu juga. Dan jaringan lunak lainnya ya. MRI juga dapat digunakan dalam menentukan kondisi yang menyerang kepala ya kan. Aku case-nya di sini kan nasofaring ya, jadi di bagian kepala waktu kemarin aku di MRI-nya. Nah, MRI juga membutuhkan zat pewarna khusus nih teman-teman. Sebenarnya ini maksudnya tuh kontras ya, kontras yang disuntikan ke pembuluh darah. Ini tuh biasanya untuk membantu meningkatkan ketepatan gambar gitu sebagai hasil pemeriksaan. Jadi kayak lebih mungkin gambarnya lebih terang kali ya teman-teman. Ya seperti itulah ya. Nah waktu kemarin itu guys, aku itu treatmentnya, maksudnya aku itu MRI-nya 2 kali. Jadi satu ada yang pakai kontras, nah satu lagi tuh nggak pakai kontras. Jadi yang nggak pakai kontras setengah jam, yang pakai kontras setengah jam. Jadi totalnya 1 jam deh aku diem aja nggak gerak-gerak gitu ya. Karena memang prosedurnya seperti itu. Oke. Lanjut. Nah di dalam aku diapain aja sih teman-teman ya kan. Apa sih yang aku lakukan di dalam ruangan MRI itu? Aku tuh disuruh tiduran gitu di dalam alat seperti ini. Nanti aku insert gambarnya ya. Nah ini persis banget di gambar itu, sampai topeng-topengnya juga aku dikasih persis sekali seperti gambar yang aku insert itu. Nah jadi awal-awal tuh kuping aku tuh dikasih sumbatan dulu kayak warna orange gitu lah ya, yang kayak teman-teman mungkin pernah dikasih di pesawat gitu. Nah itu sumbatan kayak gitu di kedua kuping aku yang baru ya tentunya ya, bukan ada ya yang bekas conge-conge orang lain itu enggak, yang baru. Udah kayak gitu aku dikasih kayak anduk kecil gitu yang dilipat-lipat dan ditaruh di kanan kiri sini. Pertama sebenarnya rada mikir sini ngapain ya, double gitu loh, udah dikasih sumbatan telinga, dikasih lagi anduk gitu. Nah udah habis itu aku setelah dikasih anduk aku tiduran kan. Nah di atas kepala aku tuh kayak dikasih apa ya, semacam kayak topeng besi gitulah di atas muka aku gitu. Dan prosedurnya tuh aku harus diem gitu loh, kayak stiff gitu, diem kaku, nggak boleh bergerak, terutama di muka aku ya, nggak boleh bergerak sama sekali. Dan aku dikasih selimut gitu di bawahnya ya, sama kayak yang digambar. Lalu dimulailah ritual MRI tersebut ya, yang mana tiba-tiba kayak terdengar banyak sekali bunyi-bunyian gitu.
bunyi-bunyian yang volumenya juga nggak rendah gitu, tinggi sekali, kenceng banget gitu. Jadi kayak suara dong 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 gitu kan, tet 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 tet, itu berisik sekali gitu. Mungkin ya habis itu aku ngerti sih guna penyumbat telinga sama anduk kecil yang dikasih tuh buat apa. Ternyata memang suaranya gede banget dan terus menerus ya, terus menerus. Berhentinya itu tuh hanya berapa detik ya, mungkin cuma 3-5 detik, terus ada suara lagi, begitu aja terus-terusan gitu, begitu aja sampai setengah jam berlalu. Pertama aku yang setengah jam pertama aku nggak pakai kontras, jadi setengah jam berlalu, udah gitu setengah jam berikutnya pakai kontrasnya. Ketika jeda setengah jam itu di situ baru berhenti suaranya. Ya abis disuntikin kontras untuk kamera yang kedua, di situ bunyi lagi seperti itu terus menerus. Suaranya beda-beda sih, dong dong dong, tet tet tet, lalala lili gitu kan. Nggak ada yang lalala lili, nggak ada ya. Nah sebenarnya teman-teman, untuk masalah bunyi berisik itu nggak terlalu mengganggu aku gitu ya, nggak terlalu keganggu lah untuk bunyinya. Tapi yang keganggu buat aku itu tuh topeng yang nutupin muka aku itu loh. Jadi jarak jarak hidung sama topeng aku tuh kayak cuma setengah senti, dan itu tuh kayak aku tuh ada di ruangan yang sempit banget. Nah jarak hidung sama topeng aku kan setengah senti itu, terus jarak topeng sama buletan yang apa sih namanya, lingkaran itu tuh cuma sedikit juga gitu, paling cuma berapa senti. Jadi kalau aku buka mata itu tuh kayak ada di ruangan yang sempit banget, jadi bikin takut gitu loh. Aku takut sama hal-hal yang kayak gitu, tapi gimana pun ini kan mesti dilakuin ya MRI ini, supaya ngecek apakah sel cancer aku masih ada apa enggak. Jadi ya karena mesti dilakuin juga ya, aku mesti nurut juga apa yang dikatakan suster mengenai prosedur MRI. Jadi ya aku berusaha tutup mata aja, terus tutup mata, nggak buka-buka mata sampai selesai gitu. Nah kalau untuk suara yang kencang itu tuh aku mengalihkan dan berusaha menikmati dengan cara ya ngerasa kayak di tempat disco aja gitu, atau tempat ajeb-ajeb yang suaranya sangat berisik. Jadi aku berusaha menikmati dengan ya paling jari-jari tangan aku aja gitu yang gerak-gerak gitu, dan itu juga gerakan yang apa namanya, nggak heboh gitu. Jadi cuma kayak gini-gini aja jari tangan aku, berusaha menikmati aja, walaupun sebenarnya pengang sih kuping. Bayangin aja udah ditutup penyumbat telinga, udah kayak gitu ditutup anduk, kita ngerasa masih pengang gitu. Jadi teman-teman bisa bayangin seberapa besar suaranya di dalam sana. So hasil MRI aku yang pertama, oh my god, bener-bener sih terharu juga hati aku, terharu banget, bukan juga terharu, dan sangat mengucap syukur bahwa I am free cancer forever. Thank you Jesus, I love you so much. Ini gak lepas dari pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan, penyertaan. Aduh, aku jadi pengen nangis ngomong. Semuanya deh, semuanya. Karena kalau nginget kilas balik waktu berobat itu kayaknya tuh berat banget ya. Dan kalau dipikir sekarang tuh gila, gue bisa ngelewatin itu semua loh gitu kan. Dan gue ngerasa itu tuh kekuatan tuh memang bukan dari diri gue sendiri gitu loh. Memang Tuhan ngasih kekuatan lebih saat itu
buat gue ngejalanin pengobatan yang melelahkan dan gak gampang. Ya bener-bener thanks God banget deh, puji Tuhan banget. Mungkin terdengar apa ya, terdengar kasihan kali ya, di umur gue yang udah kepala 3 ini ke atas, baru di sini gue bener-bener ngerasain kasih Tuhan yang luar biasa, yang ngebantu banget dari segi fisik dan mental untuk ngelaluin itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat teman-teman di luar sana yang lagi mau ngejalanin program kemo, radiasi, ataupun salah satunya, percaya aja, agama apapun kalian, pasti kalian dibantu oleh yang menciptakan kalian. Kalau kalian berserah dan minta dia membantu, pasti dia membantu dan gak bakal ninggalin kalian. Satu lagi mungkin, kalau misalnya saya bilang I am free cancer forever, pasti juga teman-teman di luar sana akan bilang, ya elah, lu kok bisa bilang forever sih, lu juga nggak tahu hari esok kan kayak apa, kan CA bisa balik lagi, nggak ada yang tahu gitu kan. Ya memang gitu kan, CA bisa balik lagi dan nggak ada yang tahu, tapi di sini gua hanya mau memberi energi positif di pikiran gua dan di badan gua. Jadi kalau gua mengimani I am free cancer forever, di situ tuh pikiran gua, badan gua juga seperti ingin melakukan hal positif yang lainnya gitu loh. Jadi kayak lebih lagi aware untuk makan sehat, lebih sering lagi berjemur, lebih sering lagi berolahraga gitu loh. Jadi kayak kebawa gitu loh dengan gue punya pikiran positif, jadi semuanya kebawa gitu, dan itu it makes me happy gitu. Jadi gue nggak mau apa sih namanya, mengotori pikiran gue dengan, dan gue nggak mau kasih panggung dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang juga belum tentu terjadi, dan itu menghabiskan nyawa gue gitu loh, gue ngerasanya. Jadi itu aja teman-teman, kenapa gue bilang I am free cancer forever. Gue mau mengimani yang bagus dan yang positif di dalam hidup gue, itu aja. Memang hari esok gak ada yang tahu, umur orang gak ada yang tahu, tapi gue tetap pengen be positive always. Oke teman-teman, itu aja vlog aku hari ini. Terima kasih yang udah mau menonton, yang sudah mau meluangkan waktunya. Ingat ya, salam sehat, Tuhan berkati, dan tetap semangat terus.